Padri, perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat, terutama di kawasan Kerajaan Parayung dari tahun 1803 hingga 1838. Kaum Padri adalah umat Muslim yang ingin menerapkan syariah Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama, perang ini berubah menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, kaum Padri melawan kaum adat pada tahun 1803 hingga 1821. Perang antara golongan ulama melawan golongan adat di Tanah Minang ini tidak terlepas dari konteks sosial Tanah Minang pada waktu itu. Kuatnya pengaruh dan wewenang kerajaan tidak terlepas dari penguasaan atas emas. Pada tahun 1780-an, sumber emas semakin menyusut. Pada saat yang sama, muncul sumber-sumber kemakmuran yang baru, yaitu kopi, garam, gambir, dan tekstil. Pemicu perperangan adalah karena adanya keinginan dari 3 orang ulama asal Bidari untuk memberlakukan syariah Islam di seluruh Tanah Minang. Para pemimpin gerakan Padri terdiri dari sejumlah ulama, di antaranya Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Plobang. Para ulama ini menamakan kelompok mereka sebagai Harimau Nan Salapan. Kemenangan demi kemenangan diraih kaum Padri. Dalam pertempuran ini, Sultan Arifin Murnisya dan keluarga besarnya terpaksa melarikan diri dan istana Pagaruyung dibakar. Kedua, kaum Padri melawan Belanda, kaum adat pada tahun 1821 hingga 1832. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin Murnisya kemudian berinisiatif meminta bantuan Belanda. Oleh karena itu, kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol menghadapi 2 lawan sekaligus, yaitu kaum adat dan Belanda, dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani para penghulu pada tahun 1821. Pihak kerajaan menyatakan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata atas Minangkabau. Pasca perjanjian itu, meletusnya perang antara kaum Padri melawan Belanda kaum adat pada tahun 1821 hingga 1838. Pada tahun 1825, Belanda memprakarsai perjanjian damai dengan kaum Padri, yang terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian masang oleh kedua pihak. Ketiga, kaum Padri adat melawan Belanda pada tahun 1831 hingga 1338. Setelah Perang Diponegoro, Belanda melanggar perjanjian masang dan berusaha menaklukkan kaum Padri di Minangkabau. Untuk mengatasi perlawanan, Belanda menguasai pesisir barat dan timur untuk memotong jalur ekonomi kaum Padri. Pada 1833, Belanda mengeluarkan plakat panjang yang menyatakan kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan, serta bahwa penduduk tidak diwajibkan membayar pajak, tetapi harus menjual produk mereka kepada Belanda. Pada 3 Desember 1836, Belanda menyerang benteng Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol melarikan diri, meskipun mencoba membangun kembali kekuatan. Tapi, ia gagal karena pasukannya tercerai-berai. Perlawanan oleh pemimpin lain seperti Tuanku Tambusai terus berlanjut hingga 1845, ketika seluruh Minangkabau akhirnya ditaklukkan oleh Belanda.